Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah Bu Ara ditemani Pak Abu Bakar. Hai Sobat Lara, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa ya untuk bahagia dan senyum. Karena di sini kita akan dibikin senyum-senyum bareng sama narasumber kita yang memiliki banyak sekali berbagai macam prestasi. Kira-kira prestasinya apa aja ya? Maka dari itu untuk Sobat Lara jangan lupa ya pantengin terus Lara untuk episode hari ini. Dan senang banget ya di sini saya Rameza Alia bisa menyapa Sobat Lara di episode pertama dan juga perdana untuk bisa berbagi cerita dari aksi dan juga prestasi di berbagai bidang. Karena di sini saya yakin satu aksi dan juga prestasi mampu untuk menginspirasi selamanya. Maka itulah kami hadir di program Lara Langkah Cerah selama 60 menit ke depan. Maka dari itu teman-teman bisa banget ya konsentrasi karena di sini kita akan menyambut narasumber kita. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih sama Sobat Lara. Kalau misalnya nih kata public speaking, apa sih yang Sobat Lara pikirkan di benaknya? Apa tuh? Apakah MC, presenter, podcaster, ataupun motivator? Nah, semua ini ada di narasumber kita. Gak hanya public speaking, tapi juga ia gemar di bidang modeling dan juga aktif di bidang akademik. Jadi langsung aja ya kita panggil, ini dia. Hai Joza. Halo Joza. Hai Sobat Lara dan hai Kak Meme. Senang banget hari ini aku bisa hadir dan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan aku. Aku senang banget bisa berbagi tips yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, Joza seneng banget ya di sini Joza sebagai narasumber kita akan berbagi tips. Kira-kira tipsnya apa? Maka dari itu pantengin terus ya Sobat Lara sampai 60 menit ke depan. Nah, di sini aku mau tanya-tanya dulu ya. Katanya kan Joza itu punya banyak banget prestasi, mulai dari public speaking, modeling, dan juga di bidang akademik juga nih ya. Boleh dong diceritain perjalanan prestasinya? Bener banget Kak Meme. Nah, jadi perjalanan prestasi aku itu dimulai dari waktu TK Kak Meme. Aku mengikuti lomba mewarnai dan alhamdulillah aku mendapatkan juara 3 pada waktu itu. Kemudian berlanjut saat saya masuk di SMP, saya mengikuti lomba PPKN atau Olimpiade dan saya mendapatkan juara 1 nasional Olimpiade Presmas. Dan saya ingin mencoba hal baru seperti lomba piano dan alhamdulillah mendapatkan runner up 3 national competition. Dan di bidang modeling saya mendapatkan juara 1 black and white fashion show. Wow, luar biasa banget ya. Jadi yang saya ketahui itu kan cuma modeling sama public speaking aja. Tapi nggak hanya itu aja ya. Ada pintar bermain piano dan juga mewarnai. Keren banget loh. Di sini aku mau tanya lagi nih ya. Perjalanan karir seseorang itu kan pasti nggak mulus ya kayak jalan tol. Boleh dong diceritain suka duka dari Kak Joza, mungkin mulai dari 0 sampai bisa menjadi sukses. Sukses untuk menginspirasi banyak orang. Bener banget Kak Meme, aku merasa perjalanan karir itu emang gak selalu mulus dan banyak tantangan dan kesulitan yang aku hadapin. Tapi aku selalu berusaha untuk belajar dari kegagalan dan berusaha untuk belajar dari pengalaman. Dan aku ingat kalau kegagalan adalah langkah awal dari suatu kemenangan. Nah Kak, aku mulai karir itu dari 0 dengan bekerja keras dan gak mudah untuk menyerah. Wow, luar biasa banget ya. Jadi kegagalan itu bukan berarti kita itu harus berhenti ya, tapi itu merupakan suatu proses yang harusnya dinikmati karena di situ kita jadi tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Lalu untuk Kak Joza, agar bisa berkarya itu kan gak seinstan bikin mie instan ya. Nah, ini tuh gimana sih caranya menyeimbangkan dengan nilai akademik dan juga bagaimana caranya bisa menyeimbangkan juga dengan berkarya. Nah, untuk public speaking, aku merasa bahwa public speaking memang tidak instan teman-teman. Tapi dengan latihan dan pengalaman, aku menjadi lebih percaya diri. Dan untuk menyeimbangkan waktu antara berkarya dan nilai akademik, aku membuat jadwal yang lebih efektif dan membuat
memprioritaskan tugas-tugas aku teman-teman. Jadi aku juga berusaha untuk tidak terlalu fokus dalam satu hal, tapi juga fokus untuk memperhatikan tugas lain dalam hidup aku. Wow, boleh dinotet ini ya teman-teman, bahwa boleh banget ya kita tetap memperhatikan nilai kita di sekolah, tapi jangan lupa soft skill-nya. Lalu pertanyaan ketiga, apa sih momen yang paling berkesan bagi Kak Jauza dalam hidup yang memberikan inspirasi besar? Nah, jadi beberapa momen paling berkesan dalam hidupku adalah ketika aku bisa bermanfaat dan membantu orang lain untuk mencapai tujuan kami. Oke, lalu kalau bisa boleh tahu nih ya, siapa sih sosok yang menjadi inspirasi terbesar perjalanan hidup dari Jauza? Apakah itu orang tua ataupun guru? Boleh dong di-spill? Nah, jadi sosok yang paling menginspirasi aku sejauh ini dimulai dari orang-orang terdekat seperti guru, teman, dan tentunya keluarga saya. Dan bahkan beberapa influencer yang saya ikuti. Wow, banyak banget ya teman-teman yang mensupport Jauza sampai bisa menjadi orang yang sukses menginspirasi orang lain. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, boleh dong kasih pesan ke generasi muda sekarang yang nantinya akan menjadi masa depan bangsa, agarnya nanti mereka bisa fokus untuk menggapai cita-cita mereka. Oke, pesan aku untuk generasi muda adalah terus semangat, jangan mudah menyerah, dan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan belajar dari kegagalan. Fokus pada passion dan tekad kamu. Dan ingat ya, kalau kesuksesan gak datang dalam semalam, tapi karena kerja keras dan ketekunan. Wow. Oh, terima kasih banget ya Kak Jauza bincang-bincangnya hari ini. Sungguh luar biasa ya, kita jadi tahu beberapa tips dari Kak Jauza agar kita itu bisa terus berjuang dan juga bisa terus semangat untuk bisa menggapai cita-cita kita. Dan juga tadi juga ada beberapa sedikit tips ya dari Kak Jauza agar kita tuh bisa seimbang ya antara karya dan juga nilai akademik. Nah, Sobat Lara, ada satu kalimat yang menarik yang saya pelajari dari Kak Jauza, bahwa kita tuh tidak perlu kecewa akan beberapa proses yang kita miliki, karena proses dari setiap orang itu kan pastinya berbeda. Dan orang sukses tahu menghargai suatu proses, bukan hanya protes. Dan sekian Lara, langkah cerah cerita dari aksi, prestasi saling menginspirasi. Dan terima kasih ya untuk Kak Jauza yang merupakan narasumber kita dan juga inspirasi kita hari ini. Dan sekian dari saya Rameza Alia, karena Indonesia Emas membutuhkan Indonesia Emas dan juga generasi emas seperti Sobat Lara semua. Maka dari itu jangan lupa terus pantengin ya kelas Sobat Lara di Langkah Cerah. Sampai jumpa, bye!